ya semakin yakin kita kemanapun kita pakai masker. Loh, kok sekarang Pak Taufik nggak pakai masker? Ya karena saya di ruangan sendiri. Pak Sigit di ruangan sendirian, jadi nggak perlu pakai masker. Gitu. Tapi kalau kita berkumpul dengan teman, 2 orang, pokoknya keluar dari ruangan tidak sendirian, wajib menggunakan masker. Tadi Mbah Mus juga kasih fotonya pakai masker. Kalau Pak Yainya pakai masker, santri ya pasti pakai masker. Itu sebagai bentuk tawaduk kita kepada Pak Yai, sebagai bentuk takzim kita pada para gus-gus Pak Yai yang lain. Baik, terima kasih Pak Sigit, matur nuwun Pak. Clear pesannya Pak. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya adalah ini tokoh favorit ini, ya tokoh favorit. Beliau akan menginspirasi kita tentang kenapa sih pakai masker. Mobil khusus di pesantren, kenapa sih mesti pakai masker? Karena beliau adalah seorang tokoh nasional, tokoh muslimah nasional. Ya, kita udah kenal namanya. Siapa lagi kalau bukan Mbak Yeni Wahid? Ya, Assalamualaikum Mbak Yeni, terima kasih sudah hadir di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kelebihan Mbak Yeni itu, selalu kelihatan seger. Senang kalau lihat Mbak Yeni datang gitu. Seger terus. Alhamdulillah. Harus disiram Mas Taufik, kayak kembang kan kalau disiram. Ya Allah, alhamdulillah. Betul Mbak Yeni. Matur nuwun. Baik, teman-teman santri dan para kiai semuanya, para gus, para neng, bunyai, ya sama-sama kita dengarkan arahan serta advice dari Mbak Yeni Wahid. Kami persilakan. Monggo Mbak Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, aman tabi'an wa wala, wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan dan kita kasihi semua, Kiai Haji Mustafa Bisri, Mbah kita semua, dan teman akrab dari bapak saya, dulu sahabatnya bapak saya, ini mungkin Pak Nur belum tahu, jadi saya kasih bocoran sedikit. Saya bahkan kalau ngaturi beliau dulu bukan Kiai Haji Mustafa Bisri, tapi Om. Masya Allah. Om, jadi kadang-kadang masih suka ke bawah. Nah, kebetulan Kiainya juga Kiai Gaul, jadi beliau nggak keberatan kalau dipanggil Om. Oh. Tapi ini yang lainnya nggak boleh ikut ya, santri-santri ya. Jangan sampai terus Kiai Mustafa lagi jalan terus panggil Om, oh Pak Lekmu ta. Gitu. Oke, baik. Gus Anis yang saya hormati, Bapak Sigit Pramono, Bapak Nur Effendi, Kiai Syarifuddin Ismail, Dr. Sugeng Ibrahim, Dr. Grace Ananta, Mbak Rita Mirasari, juga perwakilan dari Pondok Pesantren At-Taujih Al-Islami, As-Siraj, MTI Al-Aziz, Raudatul Falah, Raudatul Tulab, Raudatul Talibin, As-Siddiqiyah, Alhamdulillah dan Al-Barkah, serta segenap santriwan santriwati yang telah hadir pada hari ini dan segenap peserta lainnya dari acara webinar hari ini. Terima kasih bahwa Bapak Ibu sekalian berkenan untuk menjadi bagian ya dari gerakan memakai masker yang hari ini kita galangkan terus, dan tentunya bagi kita dengan bergabungnya Kiai Haji Mustafa Bisri di sini menjadi salah satu pendiri dan penggagas ya yang kemudian akan diikuti oleh seluruh pondok pesantren yang berada dalam jaringan beliau. Tentu ini adalah sebuah aliansi yang luar biasa sekali dan sangat mengembirakan dan sebuah kekuatan besar bagi gerakan memakai masker ke depannya agar makin efektif lagi. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Sigit Pramono bahwa pandemi atau taun ini sudah bagian dari kehidupan umat manusia, bukan yang pertama yang kita alami, mulai dari Spanish flu, mulai dari Black Death yang menelan ratusan juta manusia telah terjadi dalam sejarah umat manusia. Bahkan ada yang mengatakan, ada yang meneliti bahwa sekitar 100 tahun itu bumi seolah-olah meriset dirinya ya, dengan menghadirkan pandemi yang kemudian mengambil banyak sekali korban manusia. Mungkin ini juga adalah salah satu isu yang harus kita jadikan renungan. Mungkin hidup kita selama ini kurang sehat, kurang baik, kurang bersahabat dengan alam, sehingga kadang-kadang kemudian alam bertindak untuk melakukan
reset ya. Reset itu artinya di reboot ulang ya, dimatikan, dinyalakan lagi, kira-kira begitu. Nah, namun walaupun menjadi bagian dari kehidupan umat manusia, bukan berarti kemudian kita santai-santai menghadapinya, kita harus tenang-tenang menghadapinya, kita tentu harus mempunyai strategi besar untuk menghadapinya. Nah, virus COVID-19 ini memang agak berbeda dari virus-virus lainnya karena dia adalah ada yang menduga mutasi genetik ya, yang kemudian dulu mungkin satu bagian dari virus SARS dan lain sebagainya, tetapi sekarang ternyata dampaknya terhadap kesehatan manusia jauh lebih parah lagi. Dan virus ini adalah sifatnya zoonotic disease. Zoonotic disease itu artinya dia adalah benda yang butuh inang untuk ditempati. Apa sih maksudnya inang? Artinya virus ini akan mencolok kemana-mana. Virus ini tidak bisa hidup di alam bebas seperti bakteri. Bakteri misalnya di peceren, di tempat-tempat kotor dia bisa hidup. Tapi virus ini, virus COVID-19, dia butuh indung, dia butuh tempat. Nah, tempatnya adalah makhluk hidup. Bisa binatang, bisa manusia untuk bisa berkembang biak. Nah, mungkin yang adik-adik tidak paham nih virus ini rupanya kayak piye toh gitu. Seperti apa wujudnya? Virus ini sangat kecil sekali ya. Kalau kita lihat sebutir garam, ya, kita ambil di tangan kita sebutir garam, maka virus ini besarnya 10.000 kali lebih kecil dari sebutir garam. Nah, jadi bayangkan nggak kelihatan sudah oleh mata. Tapi walaupun kecil, dia sangat ganas. Begitu dia menempel ke satu inang, maka dalam hitungan jam dia bisa mereplikasi dirinya selama sampai jumlahnya puluhan ribu. Ini hanya dalam hitungan jam. Bayangkan kalau hitungan hari, bisa jutaan yang kemudian akan mendiami badan kita manusia. Nah, karena virus ini senangnya jumpalitan, virus ini senangnya mencolot-mencolot, maka harus ditutup pintu kita, supaya kita nggak bisa kemasukan. Supaya kita ketika virus ini meloncat dari satu indung ke indung lainnya, kita selamat. Cara nutupnya bagaimana? Cara nutupnya adalah dengan memakai masker. Nah, memakai masker itu gunanya apa? Yang pertama tadi mencegah kita menghirup udara, ya, atau uap udara, ya, di mana ada virus di dalamnya. Itu satu, ya, yang kecil sekali dan tidak kelihatan, ya. Nah, yang kedua, kita memastikan bahwa tangan kita ini tidak megang-megang muka. Karena walaupun virus ini tidak bisa hidup di alam terbuka, dia butuh indung, tapi dia bisa nempel di permukaan-permukaan tertentu. Bisa nempel di besi, bisa nempel di kayu, bisa nempel di plastik, sampai 3 hari. Nah, kita megang-megang, kita megang gagang pintu, kita megang meja, kursi dan lain sebagainya yang baru diduduki oleh orang yang pengidap virus. Kalau tidak hati-hati, virus itu bisa menempel ke tangan kita. Lalu kemudian tangan kita terus kemudian kok pegang-pegang mulut, pegang-pegang hidung, pegang-pegang mata. Nah, ini virus itu kemudian masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi yang harus dipastikan adalah tangan kita ini nggak megang-megang muka lagi, nggak usah ngelus-ngelus muka. Semua sudah tahu mukanya halus, sudah nggak usah dielus-elus gitu ya. Nah, tapi mulut dan hidung, pernafasan ini ditutup. Yang paling penting, ya, ditutup, tangan tidak megang, itu adalah sarana paling ampuh untuk memastikan bahwa virus tidak menyebar kemana-mana. Nah, sekarang saya minta adik-adik sekalian semua yang hadir untuk menutup mulutnya dengan tangan, ya, seperti ini. Ditutup mulutnya. Nah, ditutup kencang-kencang sampai nggak bisa nafas. Ditutup sekencang-kencangnya sampai susah nafasnya, susah sekali. Terus ditutup. Nah, tutup terus. Bayangkan lakukan itu selama 5 menit, mungkin nggak? Susah. Selama 1 jam, mungkin nggak?
berat sekali, pasti tersengal-sengal. Apalagi kalau 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, berat sekali. Padahal itulah yang terjadi pada pernafasan kita begitu kita kena virus. Kita nggak bisa nafas, seolah-olah kita sesak nafas. Nggak ada yang nutup mata, mulut kita tidak tertutup apa-apa, tetapi efeknya adalah karena paru-paru kita kena, paru-paru itu seperti ada lem di dalamnya. Susah sekali untuk memproses banyak hal dan kemudian oksigen juga tidak bisa mengalir ke banyak anggota tubuh, ya. Lalu kemudian tubuh mengeluarkan sebuah zat yang namanya sitokin, ya. Tapi ini bagiannya dokter Sugeng deh nanti, ya. Mengeluarkan banyak sekali zat yang akan merugikan badan kita. Nah, jadi untuk mencegah itu semua gampang, yaitu pakai masker. Pakai masker efektif nggak? Insya Allah efektif. Saya pernah membaca sebuah berita, ada seorang penumpang naik pesawat dari Wuhan di Cina menuju ke Kanada. Ketika dia naik pesawat itu, ya saya biasa saja. Dia tidak tahu, badannya tidak demam, ya. Begitu sampai di Kanada, baru ketahuan bahwa dia menderita COVID. Nah, tetapi ketika kemudian seluruh penumpang pesawat yang sama dicari dan diperiksa, tidak ada yang ketularan. Kenapa? Karena si penumpang yang sakit itu selama di pesawat dia ternyata memakai masker. Nah, ini kisah nyata. Jadi luar biasa sekali pengaruh masker ini ya ke dalam prevensi atau pencegahan kita terkena virus COVID-19. Jadi tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau kita ingin segera hidup normal, tadi dikatakan supaya PSBB dan lain sebagainya, maka yang bisa kita lakukan adalah kita memakai masker. Kenapa? Virus ini tidak bisa diatasi hanya oleh pemerintah. Virus ini tidak bisa diatasi hanya oleh para dokter. Virus ini tidak bisa diatasi hanya oleh para petugas medis. Semua orang punya tanggung jawab dan punya peran yang sama untuk mengatasinya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan memastikan diri kita tidak menjadi inang dari virus. Yang seperti saya katakan tadi, virus ini sukanya loncat-loncatan. Tapi kalau dia mau loncat ke kita, kemudian mulut kita sudah tertutup masker, dia gugur. Begitu gugur dan kena udara panas, dia mati. Apalagi kalau kena sabun. Ya. Nah, jadi makin sedikit orang yang menjadi inang, makin sedikit orang yang menjadi rumah atau sarang bagi virus ini, makin cepat virus ini punah di muka bumi. Nah, artinya semua orang punya tanggung jawab yang sama untuk memerangi virus ini. Karena satu orang saja bisa membahayakan banyak orang di sekelilingnya. Nah, ini adik-adikku di pesantren ya sudah dicontohkan oleh para kiainya untuk memakai masker. Sekarang tugas kita semua adalah mensosialisasikan agar pemakaian masker ini terus giat di tengah-tengah masyarakat. Telepon ibunya, telepon bapaknya, bilang, Pak, Bu, jangan lupa pakai masker. Karena begitu tidak pakai masker, jangan pernah menyepelekan ini. Pakai masker saja, kalau salah cara pakai maskernya, hanya sekedar nyantel saja, hidungnya nggak ketutup, itu ya juga bisa kena. Ya, jadi pakai masker pertama, niat pakai masker sudah ada, tindakan pakai maskernya sudah ada. Yang ketiga, secara tepat memakai maskernya. Jadi itu kita semua ini selalu minta kepada Allah setiap kali sehabis sholat ya kita minta salamatan fiddin, wa'afiatan fil jazat dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak ada ikhtiarnya, kata Allah, ya nggak dikabulkan. Ya, jangan sampai kita menjadi korban COVID. Tahu-tahu nanti di akhirat nanti ditanya sama malaikat lah, sampean mati kenapa ini? Saya kena virus COVID, Pak Malaikat, gitu. Lu piye toh? Gitu. Kok nggak hati-hati, nanti malah disalahkan.
sama malaikat karena kita tidak menjaga diri kita. Kita tidak ada ikhtiar sama sekali ya untuk melakukan menjaga keselamatan diri kita maupun keselamatan orang lain. Nah, jadi ini ikhtiar kita semua kita harapkan bisa menjadi lokomotif utama untuk menggerakkan seluruh pesantren di Indonesia. Kita berharap dari Raudhatul Thalibin ini akan berkembang lebih luas lagi ke seluruh pesantren-pesantren lainnya dan akan bisa menjadi kekuatan besar dan bahkan mungkin menjadi inspirasi bagi negara-negara lain di dunia. Sekarang negara superpower seperti Amerika justru pada nggak mau pakai masker karena orang-orangnya kurang paham. Nah, jangan-jangan begitu melihat santri-santri di Rembang dan sekitarnya pada pakai masker, mereka akan menjadi lebih terinspirasi. Insya Allah kita doakan agar semua orang mendapatkan pencerahan pikiran ke depan, bisa bersama-sama menghadapi pandemi ini, dan kita bisa segera mengatasi pandemi ini, segera punah, dan kita bisa beraktivitas secara normal kembali. Amin. Terima kasih, Mas Taufik. Demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan lain sebagainya. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai masker itu wajib. Wajib dong. Iyalah. Dari maghrib ke maghrib. Pakai masker itu wajib. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur nuwun Mbak Yeni. Apa sangat vulgar sekali menyampaikannya itu kan bahasa yang sangat membumi ya. Jadi virusnya bisa pencolotan ke sana kemari. Waduh itu, saya udah lama nggak dengar kata pencolotan itu Mbak Yeni. Iya. Iya. Kalau hidup di Jakarta lebih sering dengar kata salto gitu ya. Ya, kalau sama itu Mas kira-kira. Iya. Iya. Ya kalau waktu di Surabaya dulu lebih sering dengar kata pencolotan gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Itulah kelebihan Mbak Yeni itu, bisa menyampaikan materi dengan sangat lugas sehingga dapat diterima oleh semua audiens. Ya. Matur nuwun Mbak Yeni. Matur nuwun. Ya. Tapi ada satu Mbak Yeni yang kurang tadi Mbak Yeni. Iya. Biasanya Mbak Yeni itu kasih selawat sama kita. Selawatnya belum ada ini Mbak Yeni. Saya lupa liriknya Mas. Itu kapan-kapan. Lirik yang kemarin kita bikin oret-oretan itu. Apa sih lupa, mari kita semua itu lali ya. Nanti kapan-kapan Mas Taufik. Iya. Untuk event berikutnya kita undang Mbak Yeni lagi. Dia sudah siap dengan selawatnya. Selawatnya keren. Oh, kalau selawat yang dibacanya selawat Ibil Qulub itu banyak dibaca teman-teman pesantren, itu sangat kerap dibaca, semua sudah pada hafal. Yang bahasa Indonesianya yang kemarin kita karang-karang itu, nah itu catatannya hilang. Nah, sekarang kita minta Gusmus saja nanti untuk mengarangkan pasti jauh lebih bagus. Ternyata iya. Iya. Baik, matur nuwun Mbak Yeni. Insya Allah kita ketemu lagi pada event berikutnya ya. Salam ke Bunda dan keluarga semuanya. Insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mbak Yeni dan seluruh yang terlibat acara ini. Selanjutnya adalah kita ingin mendengarkan ya dari Bapak Nur Effendi. Beliau adalah CEO dari Rumah Zakat, di mana kita tadi sudah menyaksikan tanda tangan MOU antara gerakan pakai masker dengan Rumah Zakat, di mana Rumah Zakat punya komitmen yang kuat untuk